Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban Wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Jadi, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Baik semua ya. Ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa? Arsyad. Arsyad. Arsyad kan nama saya. Oh iya. Itu yang Arsyad Al-Jazari ya, yang masuk ya. Hampir sama yang namanya sama saya. Nih, saya cek dulu ya. Nah, yang nggak berangkat Arsyad Al-Jazari. Oke. Ada yang tahu nggak? Hari ini kita mau bahas apa? Ada yang tadi malam sudah belajar? Ada yang tahu? Belum. Ya, hari ini adalah kita mau belajar sholat jamak dan qashar. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana sholat berjamaah. Berarti ini kalian akan mendapatkan ilmu yang baru lagi, yaitu berupa sholat jamak dan qashar. Nah, kira-kira anak-anakku sekalian ini ada yang pernah pergi nggak nih? Pergi ke Jogja? Ada yang tahu? Bu, pernah. Bu, Ya. pernah ya? Kira-kira itu jauh nggak ya? Pernah sholatnya dulu sama asar digabung belum? Nah, ada yang pernah ya pastinya. Nah, itu yang dinamakan jamak qashar. Nah, pada pembelajaran kali ini tujuan kalian yaitu siswa atau peserta didik mampu menjelaskan pengertian, syarat, dan sebab diperbolehkannya sholat jamak dan qashar. Kemudian yang kedua yaitu kalian bisa membedakan antara sholat jamak dan qashar. Dan yang terakhir yaitu kalian bisa menyebutkan contoh kondisi musafir dan waktu pelaksanaan jamak dan qashar. Nah, untuk yang nomor 3, nanti kalian untuk menyebutkan contohnya kalian belajar menggunakan jamak qashar traveler. Nah, nanti kalian belajar sambil bermain. Untuk selanjutnya saya mau menjelaskan dulu apa itu jamak dan qashar. Nah, bisa dibaca. Nah, sholat jamak sendiri yaitu jamak secara bahasa itu menggabungkan. Nah, kalau secara istilahnya sholat jamak itu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, dan yang dapat digabungkan itu hanya sholat apa aja? Duhur sama maghrib sama Isya. Kalau semisal kalian sholatnya sholat isya tapi mau digabung sama subuh bisa? Tidak bisa. Nah, itu berarti yang hanya bisa digabung hanya sholat duhur dan asar dan maghrib dengan isya. Kalau semisal asar ke maghrib bisa? Tidak bisa juga. Harus sesuai dengan waktu yang berdekatan. Nah, sholat jamak itu ada dua macam. Yang pertama, sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim itu sholat yang waktunya di awal dulu, misalnya duhur sama asar. Nah, berarti kalian sholatnya duhur dulu, baru asar. Kemudian kalau jamak takhir juga sama, ya. Niatnya kita mau sholat duhur, tapi duhurnya itu diposisikan terakhir. Nah, syaratnya apa aja? Syaratnya kalian harus tertib. Kalian harus tahu tata cara sholat jamak dulu. Kemudian niat. Nah, sebenarnya sholat jamak dan qashar itu sama seperti sholat biasanya. Namun bedanya kita di niatnya. Kemudian berurutan. Berurutan ini berarti duhur bersama isya dan maghrib dengan duhur sama asar. Ayo, berarti kalian tidak fokus. Duhur dengan asar, maghrib dengan Iya. Nah, berarti kalian kurang fokus. Iya.
Kemudian yang terakhir masih di perjalanan. Nah, kira-kira perjalanannya berapa kilo ini? Ada yang tahu? Jaraknya berapa kilo? 80. 80, betul. 80 atau 16 farsah atau 2 marhalah. Nah, kemudian sholat qashar. Tadi sholat jamak itu apa? Menggabungkan. Nah, kemudian sholat qashar. Kalau sholat qashar itu sholat yang dipendekkan. Ya, silakan. Sholat qashar itu yang dipendekkan atau meringkas sholat yang awalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan kira-kira yang 4 rakaat kalau diringkas jadi berapa? 1,5. Nggak bisa kan? Masa sholatnya sampai rakaat aja disuruh naik lagi? Nggak bisa. Kemudian syaratnya sebagai berikut. Ada terdiri dari 4 rakaat, tadi udah jelasin. Kemudian niat itu sama ya. Sholat itu sama sebenarnya, cuma bedanya kalau qashar niatnya berbeda. Kemudian tidak bermakmum pada orang yang mukim. Jadi kalau kalian mau sholat jamak qashar tidak boleh bermakmum sama orang yang mukim. Orang mukim itu berarti misalnya orang sana, orang kampung sana. Misalnya kamu di Jogja, tapi kamu makmumnya sama orang Jogja, nggak boleh. Harusnya sama-sama orang yang sama berpergian. Kemudian sebab-sebabnya pelaksanaan sholat, yaitu yang pertama ada safar, yaitu perjalanan jauh. Tadi udah dijelaskan ya, jaraknya 80 km. Namun bukan untuk maksiat ya. Perjalanannya ini ditujukan seperti kalian mau menjenguk nenek misalnya. Neneknya rumahnya mana tuh? Ada yang jauh nggak? Ada yang misalnya balik kampungnya ke pelosok kemana? Apa Kalimantan apa kemana? Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti semisal ada yang temennya kok sampai yang ke pelosok, berarti diperbolehkan untuk jamak qashar. Kemudian yang kedua yaitu kesulitan atau musyaqqah. Nah, yang dicontohkan ini adalah hujan yang deras. Hujan yang deras ini masjidnya posisinya lebih jauh dari rumahnya. Biasanya ini tempat-tempat yang lebih pelosok ya. Masjidnya cuma satu aja. Nah, gimana caranya sholat jamaah? Ya akhirnya digabung nggak apa-apa. Kemudian untuk sakit juga nggak apa. Kalau misalnya sakitnya itu emang benar-benar berat banget buat sholat. Nah, nih Bapak udah meringkasnya. Jadi kalian bisa menghafalkannya secara langsung nih. Niatnya, sholli fardhu. Tinggal kalian mau sholatnya apa? Duhur atau maghrib? Ya, waktunya di duhur atau maghrib. Nah, tinggal misalnya sholli fardhu duhri. Nah, duhur berapa rakaat? 4. Tadi arba'ah raka'atin. Nah, kalau arba'ah berarti bukan qashar. 4 rakaat kan? Nah, kalau semisal 4 rakaat mau dikosongkan berarti ininya dapat jadinya rakaatain ini. Qashar majmu'an ma'a asal Aisyah kalau salat duhur. Nah, asal. Kemudian jamak takdim atau jamak takhir, tinggal kalian pilih aja. Mau sholatnya di awal waktu atau di akhir waktu. Kemudian ada alhamdulillah ala gampang. Bisa ya. Coba saya tebak-tebakan ya. Mbak siapa ya? Cap Cipcup Mbak Nadia. Ayo Mbak Nadia, coba Mbak Nadia. Kalau sholat jamak qashar maghrib di awal maghrib, berarti jamak takdim. Usolli pada maghribi salah kali qashron ma'al majmu'an ma'al jama'i sama taslim isya apa asal dulu? ma'al isya. Nah, ma'al isya Jadi jama'i taslim ini ada alif lam. Nah, betul. Tepuk tangan buat Mbak Nadia. Nah, kira-kira dari siapa? Gadis ini kira-kiranya seperti itu aja. Kita langsung dalam bentuk asesmen ya. Ini Bapak punya game yang bisa mengasah otak kalian. Gimana kalau kalian tuh berbagian?
Biar kelihatan semua. Ini tak lihatin dulu. Nah, jamak kosong traveler. Nah nanti misalnya kamu dapatnya di kan awalnya startnya di Pekalongan dulu ya. Dari Pekalongan nanti kamu acak pakai D dulu. Semisal dapatnya 2 berarti jatuhnya di kejutan, ya kan? Nah kejutan nanti dapat soalnya. Kejutan juga dapat soal tantangan gitu. Tantangannya mundur 1 langkah atau maju 2 langkah, nanti kejutannya gitu. Kemudian kalau misalnya jatuhnya di Kendal, berarti nanti kalian hitung sendiri dari Pekalongan sampai ke Kendal itu berapa kilometer, ya. Nanti kalian tinggal pilih mau naiknya kereta atau bus atau mobil atau pesawat, ya. Tinggal pilih ya. Siapa yang mau maju? 2 kelompok ya, dibagi ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Jadi 2 kelompok aja, berarti 1, 2. Baca ya. Yang sini yang mau maju siapa? Maju aja yang di sini nanti sweet. Nah yang lainnya nanti yang mencari masalahnya. Yang di sini yang main. Ayo. Kalau nggak mau tak tunjuk berarti. Ya, ini Mbak Adila berarti. Yang sini yang kalah sama cewek berarti siapa? Sama cewek. Cewek aja. Cewek kan soalnya mau sulit ya. Ya di sini nanti jalan aja buat jalan itu. Oh ini sweet. Iya, sulit dulu. Siapa yang maju dulu? Sulit dulu ya. Iya. Satu lagi ini gratis. Nah, yang mana siapa? Oke. Mau pilihnya yang mana? Kereta atau pesawat? Pesawat. Mau jalan-jalan kemana nih? Naik pesawat sampai Kendal ya? Ini debunya, ini kita seping. Kamu mau pilihnya apa berarti? Tinggal kereta, bus sama mobil. 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 Ditaruh di start. Startnya di Pekalongan. Nih, di debut dulu. Tadi siapa yang pertama? Dapatnya berapa? Oke, jalan. Mbak Adila dapat dari Pekalongan sampai Semarang. Kira-kira apa ya soalnya ya? Silakan dipilih. Dibacakan. Kamu berpergian dari kota. Kota apa? Pekalongan. Menuju kota Semarang. Iya. Jarak titik-titik kota. Nah, berarti nanti kamu dicari berapa kilometer dari Pekalongan sampai Semarang. Kemudian soalnya apa? Setibanya di kota tujuan, kamu mendapati waktu sholat hampir dari bis dan tidak ada masjid di sekitar. Iya. Pertanyaannya, bolehkah kamu menjamak sholat di tempat tinggal sementara? Nah, nanti dijawab sama kelompoknya. Silakan didiskusikan. Kemudian nggak makan. 1. Cuman kita tambah batang naik mobil. Nih. Ya, pilih. Dibaca. Kamu hendak menggabungkan sholat subuh dan duhur karena merasa repot harus bangun pagi saat dalam perjalanan jauh. Pertanyaannya, apakah boleh menjamak subuh dan duhur sekaligus? Nah, silakan didiskusikan sama teman-temannya. Ya. Udah ya? Udah? Ya. Sudah. Yang kelompok 1 dulu maju. Perwakilan. Siapa yang maju? Ayo Mbak Nadia. Iya, maju. Jadi dari kelompok kami, dia boleh. Boleh. Tapi soalnya apa? Soalnya kan kamu berpergian dari kota Pekalongan Ya, Pekalongan sampai menuju Semarang. Semarang. Dari jarak 93 km. Ya. Setibanya di kota tujuan, kamu mendapati
waktu sholat hampir habis dan tidak ada masjid di sekitar. Nah, pertanyaannya, bolehkah kamu menjamak sholat di tempat tinggal sementara? Jawaban kelompok kami boleh. Musafir boleh menjamak sholat dalam kondisi darurat dan tidak diwajibkan untuk sholat di masjid. Atau tidak, caranya tidak ada 80 sampai 80 km. Iya, betul. Terima kasih buat kelompok 1. Tepuk tangannya buat kelompok 1. Kemudian kelompok 2 siapa yang maju? Mas Lutfi. Ya. Jadi pertanyaannya itu, kamu hendak menggabungkan salat subuh dan zuhur karena merasa repot harus bangun pagi saat dalam perjalanan jauh. Nah, pertanyaannya, apakah boleh menjamak subuh dan zuhur sekaligus? Jawaban dari kelompok kami tidak boleh. Ya, tidak boleh. Soalnya kenapa? Salat subuh tidak bisa dijamak dengan salat lain karena tidak ada contohnya dalam syariat. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, kira-kira tadi yang sudah saya ajarkan, paham nggak nih dari belajar sholat jamak qashar pakai jamak qashar traveler? Bisa? Bisa ya? Paham ya? Kira-kira asik nggak nih? Asik. Ayo kita nyanyi dulu ya, buat refreshing dulu. Buat penutupan. Ini pakainya lagu rasa sayangi. Nah, ya, bareng ya. Ayolah kawan, mari kita bersama belajar sholat jamaah dan qashar sekarang. Ayolah kawan, mari kita bersama belajar sholat jamaah dan qashar sekarang. Sholat jamaah digabungkan, sholat qashar diringkaskan. Allah sangat meringankan bagi semua umat Islam. Ada 2 akhir-akhir takdim awal, hanya zuhur dengan asar, juga maghrib dengan isya. Ayolah kawan, mari kita bersama belajar sholat jamaah dan qashar sekarang. Ayolah kawan, mari kita bersama belajar sholat jamaah dan qashar sekarang. Sholat qashar membedakan angka 4 jadi 2, hanya zuhur asar isya. Sholat qashar dibolehkan saat dalam perjalanan, boleh kita laksanakan asal ada ketentuan jarak 16 perjalanan. Ayolah kawan, mari kita bersama belajar sholat jamaah dan qashar sekarang. Ayolah kawan, mari kita bersama belajar sholat jamaah dan qashar sekarang. Satu lagi. Waktu sholat hujan tidak sulit sholat berjamaah, boleh kita menjamaahkan asal ada ketentuan. Semua kawan sudah paham, bersyukur alhamdulillah. Sungguh Allah sangat paham, maka sholat dirikanlah. Ayolah kawan, mari kita bersama belajar sholat jamaah dan qashar sekarang. Ayolah kawan, mari kita bersama belajar sholat jamaah dan qashar sekarang. Tepuk tangan buat semuanya. Enak kan? Nah, nanti bisa lagi ya. Nah, kira-kira tadi itu metode yang saya ambil itu problem based learning, yaitu dengan masalah. Nanti kalian tadi udah memecahkan masalah kan? Nah, bisa. Kira-kira kalau misalnya minggu depan lakukan lagi, mau nggak? Mau ya. Nanti untuk melanjutkannya
Yang berarti kelompok 1 di mana? Yang pesawat ya? Ya, kelompok 1 nanti lanjutin dari Semarang nanti menuju ke mana? Nah, yang kelompok 2 dari Batang nanti berarti startnya. Baik, kira-kira seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira refleksi dulu ya. Apa yang kalian dapati hari ini? Apa? Kalian belajar apa tadi? Ayo. Jam pasar. Jam itu apa? Menggabungkan. Yang bisa menggabungkan apa aja? Duhur, asar, maghrib, isya. Terus kalau pasar itu apa? Meringkas. Nah, kalau meringkas, yang bisa diringkas berapa rakaat berarti? Yang berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau maghrib bisa dikosor nggak? Tidak bisa. Berarti kalau misalnya maghrib dengan isya, kosornya yang isya saja, yang maghrib tetap 3 rakaat. Paham ya? Kurang lebihnya seperti itu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf atas perilaku saya ketika mengajar berkurang atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.